Kalau ada ulama yang tiba-tiba melakukan ketidakbaikan, atau misalnya habaib yang melakukan ketidakbaikan, yang kita benci bukan habaibnya, bukan ulamanya, tapi perilakunya. Beda dong. Kan ulama juga bukan maksum, bisa saja kepleset pada suatu ketika nanti. Habaib juga bukan maksum, bisa kepleset, tapi tetap beliau adalah dzurriyyahnya Nabi, yang satu adalah pewarisnya Nabi. Cuman banyak kesalahan dari orang tulus ikhlas itu adalah salah yang tidak disengaja, ataupun kalau disengaja mudah untuk tobat, tidak pernah berbangga dengan kesalahannya. Beda, ulama itu salah tapi menyesalnya lebih gede daripada kesalahannya. Jangan kita menuntut habaib menjadi orang yang maksum tidak punya dosa, nggak bisa, nggak ada jaminan itu. Maka hendaknya kita bisa membedakan antara kesalahannya dan orangnya tetap dzurriyyahnya Nabi, cucunya Nabi. Kalau melakukan kesalahan, ya kita benci kesalahannya, bukan kita benci zatnya. Jangan sampai kita masuk wilayah kebencian kepada Nabi secara halus. Habib, wah ini awas hati-hati, Habib lagi, nah ini awas hati-hati model begitu. Memang ada Habib 1-2 misalnya membuat kesalahan-kesalahan, mungkin membuat gelisah, tapi lihat perilakunya, tapi darahnya adalah nyambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja. Cinta sama Nabi tapi benci sama Ahlul Bait, bohong. Nyaci Ahlul Bait, bohong, nggak benar. Loh, tapi kan Ahlul Bait habaib kan juga ada yang berbuat salah, salahnya dibenci, bukan turunan Nabi yang dibenci, Mas. Ini tangan Anda sakit atau kena kotoran, benci sama tangannya? Tetap cinta sama tangannya, dibersihkan kotorannya. Hah? Diobati sakitnya. Kenapa? Cinta sama tangan. Ada habaib misalnya yang tidak bagus akhlaknya, itu tetap cinta sama Ahlul Bait, tapi dibersihkan, dididik, dinasehati. Bukan berarti karena ada oknum 1-2 yang berbuat begitu kemudian dicaci habis. Ya. Menyakiti hati dzurriyyah Nabi sama saja kamu menyakiti baginda Nabi Muhammad. Kau sakiti dia karena bodohnya, karena jeleknya, karena hinanya, sama saja kamu telah menghinakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati dengan lisanmu, meskipun menurutmu itu sebagai candaan, tapi apabila telah menyakiti hatinya, maka waspadalah kamu. Jangan mentang-mentang banyak ilmu, alim, rajin ibadah, rajin sedekah, tapi kamu menyakiti dzurriyyah baginda, sama saja kamu beribadah dengan segala kesombonganmu. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sedangkan beliau di atas mimbar, apa keadaan kaum yang menyakiti aku dalam nasab dan kerabatku? Ingat, barang siapa yang menyakiti keturunanku dan orang-orang yang mempunyai hubungan denganku, berarti ia menyakiti aku. Dan barang siapa menyakiti aku, maka ia benar-benar menyakiti Allah Ta'ala. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Jangan ngaku kamu mencintai baginda, bersalawat atasnya setiap hari, setiap waktu, tapi kamu menyakiti keturunannya, sama saja kamu berdusta atas salawatmu. Maka semua cintai Ahlul Bait, jangan sakiti mereka, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Sayangi mereka sebagai bukti kecintaanmu kepada Rasulullah. Insya Allah kamu akan dikenal Rasulullah sebagai orang yang mencintai keturunannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Orang alim juga jatuh dalam maksiat, orang bodoh juga jatuh. Tapi terkadang maksiatnya orang alim itu masih ada baiknya kalau orang itu punya ilmu. Kenapa? Karena dia ada penyesalan. Dia tahu, mana salah. Ya Allah, gimana ini? Nah, penyesalan itu loh yang mahal di dalam kemaksiatan itu. Memang sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang alim kalau berbuat dosa itu lebih jelek. Iya betul, karena dia sudah tahu melanggar. Tapi ada baiknya juga karena dia sadar kalau dia salah. Tapi sedangkan orang jahil, orang bodoh, dia bermaksiat, dia nggak sadar kalau dia dalam keadaan salah. Dia selalu merasa benar. Nah itu jeleknya maksiatnya orang